Selamat hari Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan 11. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja, dan daerah-daerah aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersuka cita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Kerja keras yang terencana akhirnya menghasilkan buah sukacita oleh jerih payah. Orang Batak Toba terkenal dengan kerja kerasnya dan pantang menyerah. Memiliki sawah, ternak, rumah, dalam kebersamaan saling menolong satu dengan yang lain. Bertemunya orang Batak dengan kekristenan atau Protestan dengan etos kerja yang juga menyuarakan kerja keras sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan. Hal ini semakin memperteguh bahwa pekerja keras ini adalah wujud iman yang menjadi kebiasaan orang Batak. Maka ketika saya berbincang dengan orang Batak penjual ikan, di mana 3 anaknya sekolah di swasta, ia bercerita, bila salah satu anaknya tahun ini lulus sarjana, lalu ingin melanjut ke strata 2, katanya sudah didorong. Silakan, langsung saja dilanjutkan. Yang mau saya katakan, oleh bekerja kerasnya, dia mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi dengan biaya yang bukan murah. Hari ini juga diceritakan bagaimana pekerja keras berhasil dalam kehidupannya. Pekerja keras yang fokus dalam merencanakan masa depannya. Dari satu mimpi ke mimpi yang lain. Semua mimpinya terwujud dengan kerja kerasnya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, membangun usaha real estate dan properti, mendirikan usaha multinasional, serta menjaganya supaya tetap sehat. Lalu mencari para pekerja-pekerja handal yang melayani dengan setia. Sekaligus juga terus memperluas perusahaan dengan membeli saham perusahaan besar, juga menambah perusahaan di berbagai negara, membeli alat-alat tercanggih telekomunikasi, transportasi terbaru, jet pribadi, perhiasan berharga triliunan yang dipakai orang-orang terkenal di dunia. Dan suatu hal yang dilihat menjadi bagian dari kesuksesan dengan kekuatan uang, maka selalu dikelilingi dan dilayani perempuan-perempuan cantik yang menyenangkan banyak anak manusia. Semua yang dikerjakan membuat sang penguasa menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup sebelumnya. Dalam hal itu dikatakan,
hikmat tinggal tetap padaku. Hikmat dan segala kemampuan mengatur kehidupan, mengusahakan berbagai hal yang terbaik. Di dalam gelimang hasil kerja keras ini ada rasa senang menikmati semua buah hasil kerja keras. Sekarang boleh bersyukur untuk menikmati buah kerja kerasnya. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Bersyukur untuk segala capaian, termasuk yang tidak terwujud dalam suatu harapan. Banyak orang berusaha mencari kepuasan dan makna hidupnya dengan kesenangan. Pengkhotbah pun ingin mengetahui apakah hal itu dapat memuaskan hatinya. Ia pun melakukan segala hal yang oleh banyak orang dipandang sebagai kesenangan. Kemudian dengan kesenangan-kesenangan yang sudah dinikmati, ada titik jenuh yang membuat perlu mengevaluasi terhadap kerja keras, dan hasil yang diperoleh adalah kesia-siaan usaha menjaring angin. Tidak ada keuntungan. Ternyata semua yang banyak orang mimpikan menjadi kesenangan tidak dapat memuaskan hatinya. Sama sekali tidak. Demikianlah kesimpulan yang didapatkannya. Kenapa ada selalu polemik dalam keluarga? Bila mana anggota keluarga yang sudah sukses berhasil dalam sisi ekonomi, lalu meninggalkannya dan mengabdi di suatu pekerjaan sosial, karena arus pemikiran belum sampai kepada perenungan seperti firman Tuhan yang mengevaluasi hasil kerja. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kalau semua yang sudah dikerjakan adalah sia-sia, apakah kita akan bermalas-malasan, tidak bekerja, dan hanya berpangku tangan? Tidak. Justru firman Tuhan berkata, untuk yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Namun yang terutama, bukanlah saat kita sudah bekerja keras, sudah mencapai semua kesenangan yang menurut banyak orang sungguh membahagiakan, kita sudah menyelesaikan dengan baik makna hidup kita sebagai manusia. Jangan sampai lupa Tuhan untuk selalu hadir di dalam melakukan pekerjaan besar. Dengan perusahaan multinasional, dalam segala aktivitas sukacita kita, justru segala sesuatu akan kita pergunakan untuk memuliakannya. Berkenan dalam Allah, dalam berbagai aktivitas saat mewujudkan berbagai mimpi. Sebelum perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus, kepuasan hati tidak kunjung dia dapat. Barulah saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia boleh tenang. Maka perjumpaan dengan Sang Pemberi kehidupan yang menenangkan hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu yang kami terima di satu minggu ini. Berbagai kebaikan Engkau berikan bagi kami dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau. Saat kami bekerja, biarlah berkat-Mu tetap memenuhi hati kami, sehingga buahnya akan menjadi berkat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sia-sialah semua bila hidupmu tak percaya pada
bagi dosamu. Semuanya kan sirna yang kau dapat di dalam dunia, bagai sekam yang kering ditiup angin hilang selamanya. Di bawah matahari hidupmu sia-sia bagaikan menjadi langit, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Semuanya kan sirna yang kau dapat di dalam dunia, bagai sekam yang kering ditiup angin hilang selamanya. Di bawah matahari hidupmu sia-sia bagaikan menjadi langit, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Di bawah matahari hidupmu sia-sia bagaikan menjadi langit, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.